Kita mulai ibadah Prapaskah minggu kelima Prapaskah di minggu-minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND 443 ayat 1 sampai ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh jujur-jujurnya kita menjadi sembuh. Kita patut memuji salib Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui salib keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita peroleh. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah kami hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Amin. Dan bacaan Alkitab untuk minggu ini diambil dari kitab Ibrani 9 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 45 hingga ayat 46. Demikian bunyinya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pergumulan Tuhan Yesus yang melelahkan dalam doa telah mempersiapkan dia untuk menghadapi persidangan yang akan datang. Namun Tuhan Yesus rindu supaya murid-muridnya juga berdoa dan berjaga-jaga supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan Yesus memahami benar apa artinya menjaga hidup dengan penuh kewaspadaan dari ancaman iblis yang dapat menjatuhkan imannya dan umatnya. Sebuah kewaspadaan yang tidak hanya dilakukan ketika pencobaan itu datang, tetapi di setiap waktu. Itulah sebabnya Yesus meminta kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Saudaraku, ketika kita menghadapi kesulitan dan pencobaan dalam hidup, terutama pencobaan dalam iman, sangatlah mudah untuk menjadi khawatir dan lemah. Kita bisa diberdayakan iblis untuk menanggung beban dan pergumulan itu dengan rasa ketakutan dan patah hati. Melalui doa, membaca firman Tuhan, Allah mempersiapkan kita untuk memahami kehendaknya dan menguatkan kita supaya iman kita tidak hancur. Doa pribadi kepada Allah adalah salah satu cara menjaga hati kita dari pengaruh jahat yang mencoba menghancurkan iman kita. Perkataan Yesus agar kita bangun dan berdoa menunjukkan betapa kita harus selalu waspada terhadap godaan si jahat. Doa dan hubungan pribadi kita dengan Allah menjadikan kita kuat dan perisai agar kita tidak jatuh oleh pencobaan. Doa kepada Allah membuat iman kita tidak tertidur, sebaliknya semakin bertumbuh dan kuat. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus,
mampukan kami untuk melihat segala pencobaan dan kesulitan hidup adalah cara Tuhan untuk menguatkan iman kami. Ajar kami untuk selalu berdoa supaya iman kami tidak jatuh. Amin. Kita bernyanyi dari UKD nomor 86 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Horas.